Setelah nyobain keyboard ini, gua nyadar gua udah buang-buang duit beli keyboard-keyboard mahal, termasuk keyboard Alu yang satu ini. Harganya bisa tembus 1 juta lebih. Tapi jujur, feel ketiknya nggak jauh beda sama keyboard Royal Clutch ini. Padahal harganya cuma 900 ribuan. Tapi fiturnya banyak banget menurut gua. Yuk, kita bahas. Oke, kita mulai dari unboxing dulu aja. Seperti biasa, kalau Royal Clutch, boxnya selalu kayak gini ya, warna orange. Begitu dibuka, ada manualnya. Cukup tebel dan lengkap. Udah garansi 1 tahun ya. Terus kita dapat keyboard plus penutupnya, extra switch sama pry tool, kabel, dan terakhir keycaps sama switch puller. Ini adalah keyboardnya dan ini tematik banget desainnya. Kalau kalian tahu piringan hitam zaman dulu, ya ini tema yang dipakai di keyboard ini. Kalian bisa lihat ini tuh kayak tone armnya. Dan ini tuh knob ya, bisa untuk ngatur volume. Agak retro sih desainnya, tapi jujur ini ganteng banget sih. Warna yang gua punya ini Famicom ya. Ada juga yang Ocean Blue. Di bagian sampingnya juga masih ada aksen-aksen musik ya. Tapi ini bukan tombol, cuman hiasan aja. Switch-nya juga ada 2 pilihan. Yang gua punya ini Chartreuse Cream Switch. Ini itu linear switch ya. Ada juga yang beige switch. Sistem mountingnya juga ini tuh udah gasket mount. Jadi ini feel-nya empuk banget. Untuk membuat feel ketik yang seenak ini tentunya nggak gampang ya. RK udah ngasih berbagai macam peredam buat ngasilin profil suara yang enak kayak gini. Selain switch-nya yang udah bagus, ini ada berlayer-layer peredam yang membuat suaranya nggak kosong dan berisi banget. Kayak silikon, sound absorbing foam, IXPE switchpad, dan lain-lain. Enak banget lah dibuat ngetik berlama-lama. Keycapsnya sendiri udah PBT double shot, super tebel, bakal awet nggak gampang pudar. Jadi dijamin umurnya lama banget. Untuk fontnya gua demen juga ya, ini tuh minimalis banget dan rapi. Layoutnya sendiri ini tuh 65% ya, tapi ini ada LED display baterainya. Nah ini ngebantu banget karena seringkali di keyboard-keyboard gua sebelumnya, baterainya itu keburu habis dulu. Karena kita nggak tahu sisa berapa. Tapi di sini enak, kita bisa tahu kalau mau habis dan bisa langsung kita cas. By the way, untuk ngecasnya juga kenceng banget. Padahal baterainya itu ukurannya gede, di sekitar 6000 mAh. Nah, gimana dengan softwarenya? Ini tuh udah ada web drivernya ya dari Royal Clutch. Alamatnya gua taruh di layar ya, sama di deskripsi. Jadi software ini bisa kalian akses di komputer manapun. Nah, kalian bisa ngatur macam-macam di softwarenya. Mulai dari custom tombol-tombolnya sampai makro juga bisa. Bahkan kalian juga bisa ngatur tombol khusus Mac. Karena ini udah support macOS juga. Kalau kalian demen RGB, ini juga udah lengkap banget RGB-nya. Ada banyak mode dan kalian bisa custom warna-warnanya sesuai dengan yang kalian mau. Dan sekali lagi, ini udah web driver ya. Seandainya kalian pindah PC, kalian juga bisa akses lagi dari browser kalian. Nggak perlu install aplikasinya. Nggak sampai di situ, ini koneksinya juga gampang banget. Selain ini tuh udah triple connection ya. Di bagian atasnya ada tombol-tombol yang memudahkan banget buat kita pindah-pindah koneksi. Ini ada tombol power dan 4 koneksi lainnya. Wireless 2.4 sama 3 koneksi Bluetooth. Sedangkan tombol yang merah-merah ini adalah tombol untuk multimedia. Untuk suaranya, gua pribadi sih suka banget ya. Ini creamy banget. Coba kalian dengerin aja. Oke, menurut kalian gimana suaranya? Kalau gue bilang sih masih masuk toki ya. Meskipun nggak setoki keyboard Alu, tapi menurut gue ini udah oke banget. Dan seandainya kalian kurang puas dengan profil suaranya, modifnya juga gampang banget. Ini salah satu keyboard yang ngelepas switch-nya itu super gampang. Jadi kalian bisa ganti switch dan keycaps sesuka kalian. Jadi kesimpulannya gimana? Menurut gua keyboard tematik ini worth banget harganya.
Kalau ada hal yang gua kurang suka, menurut gua cuman ini ya, tulisannya nggak perlu segede ini sih. Mungkin kalau lebih kecil bakal kelihatan lebih rapi. Sisanya ini keyboard bagus banget buat harganya. Bahkan profil suaranya juga udah enak, out of the box. So, kalau kalian cari mechanical keyboard under 1 juta, ini bisa jadi salah satu pilihan yang bagus banget. Kalau kalian tertarik, gue udah taruh product tag ya di sini, atau kalian bisa cek di deskripsi. Jangan lupa di like dan di subscribe. Divini, pamit dulu.